Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Apa kabar? Ya, dimanapun berada, pada kesempatan sore ini, izinkan saya menyapa teman-teman semuanya. Ya, sesuai dengan jadwal, saya ditunjuk sore ini menemani teman-teman ya ngabuburit di kelas digital ini dengan tema yang sederhana ya, temanya prospecting. Tetapi saya prospecting ini tidak seperti biasanya saya bahas ya. Saya tidak akan membahas seperti biasanya prospecting enggak. Tetapi saya ingin mengajak teman-teman lebih pada kondisi kita sendiri, bagaimana kita membuat konsisten ya, bagaimana kita bisa menciptakan sebuah akselerasi. Nah, syukur alhamdulillah hari ini kita sudah memasuki puasa yang ke-15. Alhamdulillah juga kondisi di Indonesia sudah mulai perbaikan kondisi. Meskipun ada sana sini ada kenaikan titik-titik di mana pertumbuhan COVID, tapi itu sebenarnya hanya dari sumber-sumber titik tersebut aja. Sehingga ayo kita selalu berdoa, apalagi di bulan ini, mari kita berdoa semuanya kondisi Indonesia, kondisi dunia kembali normal lagi, kita bisa kembali normal menyelenggarakan mengadakan kegiatan ataupun belajar bersama, dan kita bisa beraktivitas sesuai dengan apa yang kita inginkan kondisi normal. Nah, diiringi hidam sari, campur sari, saya ingin mengajak teman-teman bagaimana kita memulai bisnis ini dari kita berani memprospek diri kita sendiri. Karena itu jujur, ketika teman-teman berbuah prospek ya, itu sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa. Anda mungkin bisa memprospek orang lain, Anda mungkin bisa memprospek banyak orang gabung, tetapi belum tentu Anda bisa memprospek diri Anda untuk bisa konsisten menjalani bisnis Anda dengan disiplin, sehingga apa yang Anda targetkan, Anda tanamkan dalam BDS, apa yang Anda titik ya, target tersebut akan tercapai. Nah, gimana caranya membangkitkan itu dan bisa membangkit itu? Sederhana sana. Nah, oke, kita mulai. Begini, teman-teman. Kira-kira mungkin dari antara teman-teman semuanya, saya yakin dari berbagai latar belakang yang tergabung ya, sekarang ikut bisnis NASA, hampir sebagian besar bisa dikatakan itu adalah newcomer dalam bisnis ini, betul ya. Kenapa? Bisnis ini memang tidak biasa seperti apa yang bisnis yang lain, tetapi di bisnis ini ya teman-teman ya, Anda rata-rata yang tergabung dalam bisnis NASA adalah orang-orang yang baru menjalani bisnis ini ya. Bisa dikatakan data baik di NASA ya, baik itu di FKS atau di mana-mana, yang latar belakang mereka itu pemain multi level atau mantan ya, itu bisa dihitung sedikit banget ya. Nah, kenyataannya di sini yang paling banyak adalah mereka-mereka yang memiliki profesi sebelum menjalankan bisnis NASA, entah itu profesi yang sangat spektakuler yaitu sebagai ibu rumah tangga ya, itu profesi yang sangat berbeda. Ada yang PKI, ada yang PKW, ada yang BMI, ada yang ASN itu ada seperti pegawai negeri, terus guru dan yang lain-lain ya. Juga Anda mungkin bagi pelajar, ada buruh pabrik, buruh yang lain ya, dan segala macamnya itu ya. Mungkin juga Anda sebagai jomblo ya, jomblo bisa jadi, ataupun mungkin LDR bisa jadi. Tetapi kondisi apapun, atau juga mungkin Anda
punya usaha, dagang di rumah, bikin warung kecil-kecilan, Anda mungkin naik motor sebagai tim kanvas, ataupun juga Anda mungkin jualan kecil-kecilan, apapun kondisinya, satu kata, nikmati, syukuri. Kenapa teman-teman? Karena di situ teman-teman ya, karena di situ adalah sebenarnya ada ridho yang memang harus kita jalani dalam rangka menjemput rizki dari Allah. Nah, kenyataannya sekarang pertanyaan kembali kepada diri kita, apa yang harus dilakukan? Nah, otomatis kita selama ini kita memiliki ketergantungan namanya ekonomi. Ekonomi itu kita dapat dari hasil-hasil itu. Nah, pertanyaannya, seiring dengan perkembangan Anda menjalani kehidupan ya, bisnis atau aktivitas tadi itu, Anda mengalami fase, kalau ibu rumah tangga, kebutuhan anak makin gede, makin besar, akhirnya kebutuhan makin besar. Anak TK akan berbeda ketika anak kuliah, kebutuhannya makin besar, sehingga yang paling dipikir makin besar. Begitu juga bisnis Anda yang dulu kecil masih Anda bisa sambi, ya. Yang di pabrik Anda jadi karyawan, naik jadi asisten naik, ya. Otomatis apa? Penghasilan naik, semua naik, waktu juga akan berpengaruh, ya. Sehingga jadi katakan begini, kegiatan aktif income kita semakin besar, kegiatan aktif income kita akan semakin berpengaruh besar pada kehidupan keluarga. Artinya begini, semakin Anda mendapatkan hasil aktif income yang besar, semakin besar pula Anda di situ mendapatkan sebuah harapan keluarga yang besar terhadap hasil Anda yang Anda ciptakan dari aktif income itu. Artinya apa? Ketergantungan keluarga, putaran ekonomi keluarga ini kepada kita, baik itu sebagai suami yang menghasilkan atau Anda warung ataupun yang lain, pada ekonomi keluarga sangat besar. Nah, di sini teman-teman perlunya Anda berpikir, kenapa? Jika suatu saat itu berbalik, mungkin hari ini Anda dari warung bisa menghasilkan 300 juta, dari persewaan kos-kosan mungkin Anda punya penghasilan puluhan juta. Mungkin Anda dari rental mobil Anda punya penghasilan, dari jabatan di pabrik sebagai manajer Anda punya penghasilan 25 juta. Tetapi ketika itu terjadi, namanya kondisi dunia Fosmeier, ya, kondisi overmah, ya seperti pandemi global begini, tidak bisa disangka-sangka, ya. Akhirnya apa? Terjadi pemutusan hubungan sepihak, PHK, ribuan bahkan di dunia, ya. Kalau yang lain, Anda yang terbiasa ojol punya penghasilan 3 juta, 4 juta, 5 juta, tiba-tiba sekarang ini sepi, nggak punya penghasilan. Nah, disinilah kiranya jika itu terjadi, pasti kondisi dan andakan ini terjadi semua, pasti kita akan mengalami yang namanya kekurangan, namanya utang. Pemasukan pasti akan terjadi yang namanya low. Akibatnya putaran ekonomi keluarga, berasnya mulai, caranya mulai lagi. Nah, di situ artinya teman-teman, kita perlu yang namanya sebuah backup. Nah, kata kuncinya di sini adalah ketika teman-teman punya penghasilan besar, ya, ini memulai, karena pintu masuk nanti ke Anda menjalankan sebagai seorang prospektor, ya, di sini. Apapun profesi saat ini, kata kunci pertama, kondisi saat ini, sebagai rumah tangga segala macam, berupa pabrik, satu kata, syukuri, alhamdulillah. Ya, kata kunci kedua, ya, ketika teman-teman sudah punya hari ini punya penghasilan 30 juta, 20 juta, 5 juta, 4 juta dan segala macamnya, ayo, satu kata, semakin besar penghasilan aktif income Anda, semakin besar Anda harus memiliki yang namanya backup penghasilan yang berupa passive income. Why? Coba sekarang Anda balik. Rasakan saat ini aja. Yang terbiasa warungnya punya penghasilan 3 juta, tiba-tiba sekarang sepi. Ya, yang kemarin naik, yang biasa naik ojol, ya, punya penghasilan 3 bulan 4 juta, sekarang harus di rumah karena situasi, ya. Anda yang terbiasa kanvas, ya, keliling kemana-mana, terpaksa di lockdown, ya, ini nggak bisa keliling kemana-mana. Nah, ini
Jadi artinya apa di sini? Kata kuncinya untuk membuka mindset kita. Ya, kata kunci bagaimana kita membuka para pola pikir kita adalah semakin besar, ya, nyaman, semakin besar penghasilan, semakin nyaman penghasilan kita, semakin kita memiliki aktivitas yang tanda kutip, itu artinya kita wajib punya backup penghasilan yang berupa passive income. Nah, kabar baiknya Bapak Ibu, bagaimana kita caranya memulai passive income, maksudnya mewujudkan passive income itu banyak cara. Cara pertama, Anda bisa menggabung dengan yang konglomerasi, ya, konglomerasi, konglomerasi, ya. Kedua, waralaba. Ketiga, join network. Nah, di sini teman-teman, kenapa saya tarik dari kenapa tidak langsung perfect? Itu gampang, tetapi saya ingin mengarahkan teman-teman bagaimana teman-teman nanti menjadi seorang prospektor itu menjadi sebuah kebiasaan yang tidak bikin Anda malas. Artinya apa? Menjadi seorang prospektor itu sebuah kebiasaan yang mengenakan sekali. Di barat Anda. Nah, di sini saya pengen ngajak lagi. Karena pengen saya membangkitkan di sini, ya. Kenapa? Dan why dan segala macam itu. Nah, di sini teman-teman, kata kunci pertama, kondisi apapun yang Anda lakukan pertama, syukuri. Karena di situ Anda bisa mengerti. Mungkin kondisi Anda sedang jatuh, kondisi Anda sedang high, disitulah ada tanda jawaban doa-doa dari Tuhan. Yaitu apa? Anda diingatkan, yaitu memiliki sebuah nilai, yaitu backup berhasilan yang berupa passive income. Kenapa? Yaitu yang suaminya sekarang sedang bagus, yang suaminya sekarang baru tertatih-tatih. Nah, semua. Tapi yakin, karena apa? Dari semua kondisi ini pasti kita menginginkan doa-doa itu datang. Yaitu apa? Kita ingin sebuah kondisi yang lebih baik. Nah, kondisi yang lebih baik bagaimana wujudnya passive income? Ada banyak hal. Yang Anda punya duit miliaran, Anda bisa gabung ke bisnis yang namanya konglomerasi. Anda main saham, Anda main reksadana, Anda main forex, silakan. Ya, tetapi ingat, di sana banyak boncosnya jika tidak tahu. Kedua, Anda yang punya duit yang puluhan juta, Anda bisa gabung beli franchise. Contohnya yang sekitar 5 jutaan, 10 juta itu yang teh thai, yang lain-lain itu. Tetapi pertanyaannya, bisa nggak Anda mengelola? Bisakah Anda konsisten menjalankan? Apalagi yang mak-mak gaptek, yang tidak punya skill bisnis, yang pas-pasan tanpa modal. Nah, bagi teman-teman yang memiliki kelebihan, ya, bagi teman-teman termasuk saya dulu yang memiliki kelebihan, contohnya tidak punya hutangnya banyak, masalahnya banyak, ya, umur 17 tahun ke atas, ya, apalagi, ya, skill bisnis nggak ada dan lain-lain, ya, itu teman-teman Anda bisa menjalankan seperti saya dulu, mengikuti yang namanya join di yang ketiga, yaitu korporasi network marketing. Mengapa di sana? Karena korporasi network marketing, Bapak Ibu, itu sesuatu yang sangat luar biasa karena sistemnya bisa mewujudkan eksponensial. Nah, bagaimana ini terjadi? Ayo nanti. Yuk. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika kita sudah memutuskan yang pertama, ya, menyadari bahwa kita butuh yang namanya open mind, ya, dengan kondisi saat ini, contoh suami sekarang jadi pejabat, suami jadi ini, semua jadi ini, dan kita begitu kita berflashback ingin sebuah yang namanya backup penghasilan. Kenapa? Kondisi real tidak akan bisa dinyalanya. Contohnya salah satu yang teman kita, kondisi yang real ini, kenapa backup penghasilan itu perlu segera ketika kita kondisi saat apapun. Ya, contoh sponsor Anda, teman sebaya saya, alhamdulillah, ya, dia memutuskan dari apa yang ini, nanti kita bahas di belakangannya, ya, ini salah satunya. Nah, dari sini teman-teman, ketika kita sudah memilih konglomerasi, ada berapa banyak hal, ya, di konglomerasi yang perlu kita perhatikan. Nah, sedikit saya ulas sedikit dari teman-teman paham. Di Indonesia, ya, terutama di dunia, itu, ya, konglomerasinya itu ada network murni,
ya, network MLR dan money game. MLR apa? MLR itu adalah multi level recruiting. Jadi cirinya adalah dia 3 kaki, ya, 3 kaki, ya, dan dia mendapatkan uangnya dari member get member. Money game modelnya dia 2 binary, ya, dia mendapatkan juga sama, dia dari penyeimbangan dan member get member juga. Nah, terakhir multi level yang berbasis pengembangan jaringan. Nah, multi level berbasis pengembangan juga, ya, dengan berbasis jaringan juga, ya, sifatnya yang prosumer. Nah, yang ketiga ini, yang pertama MLR, yang kedua adalah money game, yang ketiga ini prosumer. Ya, prosumer adalah jaringan network atau bisnis multi level yang berbasis profitable customer, yaitu sebuah bisnis yang mengalirkan dari produsen ke konsumen. Di sini kita bisa berperan sebagai apa? Sebagai produser. Sebagai konsumer itu juga bisa. Kenapa? Itu pilihan, ya. Nah, kita melayani eceran, ya, kita sebagai retail. Kita melayani skala agak sedikit agak gede, kita jadi warung. Melayani sedikit lagi sebagai agen, melayani sedikit lagi sebagai kelurahan, sebagai stokis, melayani lebih besar lagi sebagai kabupaten, sebagai SC, dan lain-lain. Nah, di sini prosumer ini di Indonesia, di dunia itu ada 3 basicnya, ya, ada 3 basicnya. Pertama, berbasis direct selling, jadi penjualan langsung. Yang kedua, berbasis kuota, ya, kuota. Kuota itu maksudnya ambil spot, ya. Yang ketiga, ya, berbasis produk, market. Nah, di sini yang membedakan teman-teman, yang membedakan, ya. Direct selling itu sama sih cuma berbasis prosumer, tetapi dia semacam kayak agensi. Contohnya apa yang dan dia selalu update katalog tiap bulan. Nah, teman-teman sudah bisa paham apa contoh dari direct selling itu? Apa? Yaitu Oriflame dan lain-lain, ya. Terus yang kedua, berbasis kuota. Nah, berbasis kuota ini teman-teman, ini tidak cirinya dia hanya beli sekali kuota dan tidak ada tutup poin. Ada sebenarnya dia juga semi money game, ya. Kenapa? Sebuah bisnis tanpa ada pengaliran produk yang prosumer dari produk konsumen ke ini, dari mana dia mendapatkan uang? Kalau hanya mengandalkan dari perquitting, itu pasti maksimal, ya, 3 tahun akan left. Nah, kabar baiknya Indonesia dan kita saat ini, ya, hampir yang tergabung di APLI, dan alhamdulillah NASA juga tergabung APLI, itulah rata-rata yang berbasis prosumer daripada bisnis yang paling sehat. Cirinya adalah dia ada tutup poinnya. Kenapa tutup poinnya? Karena dengan adanya tutup poin, pasti ada regulasi mengalirkan produk dari A ke Z. Artinya dari produsen ke konsumen. Baik itu konsumen diri kita sendiri maupun konsumen yang kita layani. Nah, terus bagaimana caranya memulai? Agar kita bisa ikut dalam bisnis konglomerasi network marketing yang prosumer ini. Caranya sederhana. Boleh 1, boleh 2, boleh 3, boleh 4, boleh 5, dan boleh selanjutnya. Karena apa? Seperti sore hari ini, teman-teman pada ngabuburit, di luar sana banyak jubel-jubel, ya. Ada yang beli nasi, ada yang beli segala macam, ada yang ke warung, ke Indomaret, ada yang beli gini. Semua serba membeli. Artinya, ketika Bapak Ibu ingin tergabung dalam konglomerasi, ya, konglomerasi, ya, lakunya mati, ya. Konglomerasi ini Bapak Ibu tidak perlu khawatir. Sebenarnya bisa Anda jalankan dengan cara yang sangat sederhana. Itu apa? Anda tidak perlu menambahkan biaya. Kok saya bisa gitu, Pak? Iya. Ini saya prospek, iya betul. Anda sebenarnya gabung di bisnis yang network yang prosumer tidak perlu menambah biaya. Kenapa? Ada NASA atau tidak ada NASA, ya. Ada produk ataupun tidak ada produk, kita tetap memiliki yang namanya kebutuhan.
Artinya apa? Ada NASA ataupun tidak ada NASA, Anda beli sabun cuci. Ada NASA ataupun tidak ada NASA, Anda beli pasta gigi. Ada NASA, tidak ada NASA, Anda beli ini. Ada NASA, Anda beli ini. Hand body, ada NASA, tidak ada NASA, Anda beli lipen. Ada NASA, Anda beli lipstick. Ada NASA, Anda beli ini eyeshadow, bedak segala macam. Ada NASA, Anda beli herbal untuk strong lakinya. Ada NASA, Anda pasti butuh perawatan yang untuk kewanitaannya. Ada NASA, nggak ada NASA, Anda butuh yang namanya kejantanan. Ada NASA, nggak ada NASA, Anda butuh yang namanya untuk tanaman-tanaman. Nah, kenapa? Ada dananya. Nah, kabar baiknya, untuk mencapai tadi Anda memiliki backup penghasilan, sebenarnya bisa jadi kita bersyukur dengan adanya bisnis ini. Kenapa? Sebenarnya kita bisa membangun bisnis, ya, backup penghasilan ini bisa dikatakan tanpa modal. Baik, serius, buktikan aja. Ada Anda beli PGN, Anda beli ini, beli nggak Anda di Indomaret, di warung lain setiap bulan? Beli kan? Artinya sebenarnya kita itu menjalankan, mengingin yang karena sudah tertarik kesadaran dalam diri kita bahwa kita harus yang namanya memiliki backup penghasilan. Kenapa? Kondisi apapun pasti akan selalu berubah. Artinya apa? Kita harus memiliki yang namanya backup penghasilan. Karena apa? Di saat kita tidak bisa apa-apa, bisnis itu, aset itu yang akan bekerja untuk kita. Nah, kembali ke belakang sini tadi. Dari kebutuhan sehari-hari itu yang kita lakukan sekarang, caranya hanya dengan cara sederhana membangun itu. Dengan cara apa? Artinya di sini kita memprospek diri kita sendiri. Dengan jalan apa? Memakai produk 100%. Nah, disinilah prospek pertama. Prospek pertama tadi apa? Kesadaran bahwa kita hidup ini tidak bisa bergantung pada satu sumber penghasilan. Kita butuh yang namanya sumber penghasilan, yaitu dari berupa aset. Akhirnya apa? Kita membangun. Caranya bagaimana dengan kondisi saat ini? Ya, kita gabung dengan bisnis ya yang bisa memungkinkan kita bergabung dengan bisnis konglomerasi network marketing. Kenapa? Sana syaratnya fleksibel, bisa dikerjakan pada waktu apapun kondisi kita, modal kita, skill kita, ada mentoringnya dan semua dilakukan. Dan caranya memulainya sederhana, ya, yaitu kita harus memprospek diri kita sendiri dulu. Yaitu apa? Memprospek bagaimana produk-produk yang biasa dibeli di Indomaret, di Alfamart, di Indogrosir, di swalayan-swalayan itu, kita prospek diri kita sendiri agar kita memindahkan ke produk-produk yang kita ini yang kedua, yang ketiga. Pertama, ya, yang tadi ya, kata kuncinya adalah kita memberikan kesadaran pada diri kita bahwa kita sehat saat ini belum tentu. Yang karena apa? Ada 3 hal rahasia Tuhan: lahir, rezeki, mati. Nah, makanya bernama backup penghasilan. Cara kedua, bagaimana mewujudkan backup penghasilan, bangun aset, dengan cara kita bergabung di konglomerasi berbasis prosper, ya, yang melahirkan produk ke konsumen. Nah, yang ketiga, bagaimana cara memulainya? Kita harus meyakinkan diri sendiri, memprospek diri sendiri, mau melakukan apa yang biasa kita lakukan di warung, di toko dan lain-lain, kita pindahkan dan kita di sini. Oke? Artinya di sini teman-teman, kita mengizinkan diri kita yang biasa beli di warung produk gigi-gigi, kita belikan Orishop. Yang kita belikan yang lek itu kita belikan yang produk NASA. Yang biasa dah itu kita belikan dan lain-lain. Oke, teman-teman. Nah, cara inilah teman-teman, ketika teman-teman 2 hal ini belum bisa menemukan, ya, 2 hal ini, pertama adalah teman-teman, oke, monggo silahkan duduk. Nah, saya live dulu, ya. Pertama, ya, ketika teman-teman belum mengizinkan, ya, dengan siapakah? Ketika teman-teman, ya, belum menemukan titik di mana teman-teman meyakini bahwa Anda
perlu yang namanya aset, ya, passive income, ya, yang saya yakin menjalankan bisnis ini nanti pasti ngot-ngotan, kalah dengan yang namanya apa? Alasan, masih kalah yang dengan namanya arisan, tak jamin. Kalah, aduh, anakku masih rewel, yakin, disitulah. Kenapa di situ prospek pertama, prospek basic, prospek dalam BDS di situ. Anda harus meyakini, Anda harus namanya mewujudkan bahwa saya harus bisa mewujudkan yang namanya punya penghasilan pasif income seperti apa yang saya. Seperti Pak Musli, seperti Mas Bagus, seperti Mas Iwan, seperti Mas Wanto, seperti Mas Pendi, seperti Mbak Rahma, seperti Mbak Ismawati, seperti Pak Edi, seperti Pak Wajar, seperti Pak Kurniaji, seperti Mbak Kurniayati. Itu prospek diri saya dulu. Ketika di situ Anda akan temukan akselerasi, saya yakin Anda yang namanya belajar jauh dari apa yang benar, itu bukan alasan. Kenapa? Karena Anda sudah menemukan bisnisnya, yaitu bisnis network marketing. Caranya bagaimana? Wujudkan ya tadi itu. Yang ketiga, ketika teman-teman sudah berhasil memprospek yang ketiga, yang kedua, yakin bahwa bisnis ini memungkinkan. Kenapa? Di bisnis network marketing kita bisa melakukan apapun, kapanpun, dimanapun, saat kondisi apapun. Bahkan dengan kondisi saat ini Anda pakai HP pun bisa prospektif, bisa menjalankan bisnis dari rumah. Terbukti sekali ada Mbak Endah dan Mbak Rini, ya, dan lain-lain. Nah, prospek pertama yang diciptakan teman-teman, Anda meyakini bahwa yang namanya backup penghasilan, yaitu membangun pasif income, itu wajib bagi kita kondisi apapun. Ya, yang kedua, Anda harus meyakini pilihan Anda, yaitu memilih NASA, karena NASA adalah bisnis network marketing seperti yang kita kawan. Ada 3 pilihan kita bergabung membangun pasif income, yaitu konglomerasi, waralaba, dan network marketing yang memungkinkan diri kita seperti saya ini, kondisi saat ini, ya, seperti saya dulu, seperti teman-teman, ya, kondisinya yang masih di bawah, pasti akan memilih yang namanya bisnis network marketing karena memungkinkan bisa dilakukan oleh dimanapun, oleh siapapun tanpa lamaran, ya, bahkan yang lebih pentingnya ada supportnya, ada produk tim IT-nya lengkap semua, detailnya, bahkan support ini grupnya. Nah, di sini keyakinan yang kedua, bahwa bisnis ini kendaraan saya untuk yang pilihan pertama, yaitu apa? Saya harus membangun yang namanya aset penghasilan. Terus yang ketiga, pintunya action, ya, pintu actionnya setelah keyakinan diri, ya, pilihan pertama, ya, mindset, ya, mindset pertama, ya, pilih pertama adalah mindset, yaitu kita perlu kesadaran yang namanya penghasilan, yaitu dari passive income. Itu closing pertama, prospek pertama untuk diri kita. Yang kedua, prospek yang kedua adalah pilihan. Anda sudah memilih. Nah, pilihan itu Anda yakini ada 3 pilihan yang memungkinkan. Anda gabung di bisnis NASA yang berbasis marketing prosumer. Yang ketiga, pilihan untuk action. Anda harus berani meyakini sendiri, yaitu Anda prospek bahwa produk-produk NASA, produk itu berkualitas dan bermanfaat. Dan Anda harus yakin itu. Kenapa? Karena kalau yakin itu, Anda akan bisa memulai dengan bisnis ini. Kenapa? Anda sudah mulai dengan modal yang pertama, yaitu yakin. Ya, yang pertama, yakin. Aku bisa seperti Pak Swanto, saya seperti Pak Bambang, saya seperti Pak Eja, saya seperti Pak Edi, saya seperti yang lain-lain. Apa? Buktinya di 2 ini sudah ketemu. Ya, di 2 ini, ya, di 2 ini, 2 prospek yang kita ini diri sendiri sudah ketemu. Ada Mas Bagus, Mbak Rini, Mbak Endah, Mbak Ita, Mbak Linda, Mbak Rahma, Mbak Bella Rustini, Mbak Wakarti, ya, Mbak Seti, Pak Hen, ya, Mbak Rima, Mbak Erni, Pak Fajar, ya, terus Mbak Ismawati, Mbak Kurnia, ini, udah buktinya nyata mereka. Nah, caranya bagaimana mereka mewujudkan? Ternyata caranya sederhana. Mereka hanya mengizinkan dirinya sendiri menjadi agensi sebagai pelaku, yaitu memindahkan produk-produknya yang biasa dibeli di luar dipakai diri sendiri. Sehingga kalau ini teman-teman bisa melakukan, tutup poin itu mudah.
Pertanyaannya, ketika ini dijalankan, saya yakin tutup poin itu bukan hal yang minimalis. Tutup poin itu bukan suatu paksaan apen, tutup poin bukan paksaan sistem, tetapi kesadaran bahwa saya pilihan pertama. Apa? Saya butuh yang namanya passive income, backup penghasilan, dan aku sudah memilih bisnis network. Bisnis network yang saya jalankan. Nah, di sini teman-teman, oke? Yakin? Yakin? Jika yakin teman-teman, saya yakin tutup poin itu Anda akan rela yang mengalihkan produk-produk di luar sana. Saya yakin satu orang bisa mengumumkan 300 poin, 500 poin, bahkan 1000 poin. Yang biasanya Anda beli di produk di luar, yang deodoran, yang merek, yang beli di mall sana. Kenapa? Kenapa ini Anda lakukan? Contoh sekarang gini. Oke. Pilihan yang ketiga ini Anda berhasil karena ada dasarnya. Sama-sama Anda belanja 3 juta. Ya, sama-sama Anda belanja kebutuhan 3 juta. Ya, selama ini kenapa? Ada NASA, tidak ada NASA, harus saya yakini. Ya, bangun kesadaran sini, perspektif sendiri. Ada NASA, tidak ada NASA. Anda contohnya mengeluarkan budget 3 juta untuk belanja kebutuhan. Baik itu kebutuhan segala macam, ya, dari sabun segala macam, ya. Di sana dapatnya apa? Anda dapat kartu member? Iya, mungkin dapat kartu member. Dapatnya apa lagi? Dapatnya apa? Paling diskon 10%, ya. Mungkin dapatnya juga payung. Betul? Iya. Apa dapat yang lain? Iya. Nah, tetapi di sini karena Anda sudah berhasil memprospek diri Anda sendiri, berhasil meyakini diri sendiri, pertama bahwa saya harus mengizinkan dari dalam mindset kita bahwa saya kesadaran tidak selamanya saya bekerja. Karena ada 3 pilihan, ya. Saya bekerja mati-matian selama saya hidup sampai usia tua tidak pernah pensiun, atau pilihan kedua, saya bekerja, ya, 60 tahun mati pensiun usia tua baru pensiun, atau pilihan ketiga, saya bekerja mati-matian 2-3 tahun membangun sistem aset passive income, saya pensiun di usia muda. Nah, itu pilihan dalam membangun passive income. Pilihannya di bisnis network dan caranya itu. Nah, teman-teman, ketika teman-teman tadi itu belanja sama-sama 3 juta produk di luar sana dan meyakini bahwa bisnis network adalah sarana yang sudah saya pilih, ya, saya sudah meyakini dan bisa memprospek di sendiri bahwa itu kendaraan saya mewujudkan impian seperti leader saya yakin. Oke, terus ini apa namanya, CMAX, ya, terus ya ini ada ya macam-macam lah. Saya yakin 300 poin, 200 poin itu bukan yang sulit. Pertanyaannya, mahal? Iya, jelas mahal. Berbeda, ya. Kan sana harganya cuma 25.000, kok sini 200.000. Iya, betul. Pertanyaannya teman-teman, di sana Anda beli, ya, di sana Anda beli, itu Anda hanya sebagai pemegang kartu. Di sana teman-teman hanya sebagai user, tapi di sini Anda bagian dari sistem itu, prosumer itu, jadi tim yang mengalirkan, ya. Dan nilainya apa? Di sana Anda dapat payung, dapat gelas, dapat kresek, ya. Tapi di sini teman-teman, di samping Anda dapat kresek, juga sama buat kresek, ya, dapat payung juga bisa dapat payung, ya. Tapi juga dapat yang namanya apa? Ayo. Namanya business value. Business value itu bisnis yang nilai bisnis yang dibagikan dari setiap produk seperti ini. Nah, ton ini, ya, ada kurang lebih sekitar 10, ya, 10 BV, satu BV ada 1000, jadi ada 10.000 yang dibagikan sesuai jalur. Nah, nilainya apa? Nah, ayo kita bangun. Nah, oke? Makin sadar toh? Nah, langkah bagaimana mewujudkan kita memiliki bisnis, ya, dalam rangka wujud passive income, yaitu ketiga, itu yang paling berat. Gampang diomong, ya, gampang diomong, tapi ngelakoni angel. Buktinya apa? Nah, pertanyaannya, saya sering keliling ke mitra-mitra, saya cek kamar mandinya, adanya apa? Satu pun tidak ada produk NASA. Bagaimana Anda sebagai seorang loyalis, seorang pemain pembangun network? Ayo, saya cadang aja kalau saya bertamu, berkunjung ke mitra-mitra, setelah saya duduk di ruang tamu, saya akan pura-pura kencing. Saya cek, kenapa? Dengan begitu saya bisa melihat, tengok kanan kiri, mejanya ada lesitinnya enggak, mejanya ini ada enggak.
Kamar mandi, ada kristal dekingnya enggak, ada orlinnya enggak, ada rainbow-nya enggak. Nah ini ketahuan bahwa Anda dalam menjalankan ini belum sepenuhnya. Makanya di sini teman-teman, yang paling berat bagi kita ya, bukan prospek pada orang lain, tetapi Anda meyakini prospek pada diri sendiri. Jadilah, maka guru besar kita mengatakan, ayo jadilah pemakai produk 100%. Biar. Kalau Anda belum yakin kualitasnya, belum yakin pada bisnisnya, belum yakin pada pilihan Anda, bahwa Anda butuh yang namanya backup penghasilan seperti saya lakukan 10 tahun yang lalu. Sekarang alhamdulillah sarungan topinan begini, ditemani teman-teman, ada Om Wanto, ada Om Agus, kita buka bersama sini, bisa menikmati sini. Betul? Dimulai dari 3 hal ini teman-teman. 3 hal ini prospek pada BDS ya, mindset kita ya, bahwa saya, apapun saya, kondisi saya butuh yang namanya backup penghasilan. Backup penghasilan saat ini akan jadi backup, tetapi pada saatnya nanti gantian dia akan membackup penghasilan Anda. Yang kedua, prospek pada pilihan Anda sudah menentukan bisnis dan itu Anda syukuri dan Anda jalani. Yang ketiga, prospek bagaimana Anda mulai berani action. Karena dengan begini teman-teman, Anda akan bisa memulai dengan langkah bahagia dan akhirnya Anda menjalani bisnis ini dengan penuh bahagia, tidak cemberut. Baru ditolak sekali aja PHP, baru dikerjain di PHP, di COD. Nah ini, kenapa? Anda akan memulai dengan keikhlasan menjalankan bisnis ini. Anda datang di prospek itu sebagai penebar informasi. Ingat, prospek itu bagi eksternal adalah berbagi informasi apa yang Anda lakukan, apa yang kita lakukan. Ketika teman-teman mau melakukan dengan proses ini, tak jamin Anda prospek luar sana banyak closingnya. Karena membangun kesadaran, Anda nggak perlu berbusa-busa. Kesadaran itu memang kadang-kadang bisa cepat lambat. Tetapi kalau Anda bangun dengan pelantai pasti dan dia bisa menyadari, saya yakin dia akan jadi jenderal di tim Anda. Contohnya baru Anda downline, Anda baru down, bangun kedekatan dengan mereka, dekati, ajak ngobrol, ya. Pasti akan menemukan masalah-masalahnya. Balik kembali tadi, apapun kondisinya, ketika kita mundur lagi ke belakang, kondisinya itu di situ. Nah, teman-teman, ketika teman-teman berhasil melakukan, contohnya Anda sebulan memiliki kebutuhan operasional 3 juta dan Anda alihkan, dan karena Anda berhasil memprospek diri Anda sendiri, Anda pakai untuk kebutuhan kita sendiri, ya. Dan itu bisa tercukupi. Apa yang dapat? Anda kalau 3 juta kurang lebih sekitar 3 juta, belajar 3 juta berapa poin, Mas Panto? Ada 1000 poin, bayangkan. 1000 poin. Nah, di sini kelebihan yang kedua. Teman-teman untuk memulai bisnis yang membangun basic prosumer, profitable customer, network marketing dalam rangka kita membangun aset ini. Nah, kita mulai dari diri kita. Yakinkan pilihan kita, yakinkan keinginan kita, yakinkan langkah kita, dimulai dari kita. Mulai, ayo kita menjadi pemakai produk 100%. Kenapa? Ketika Anda, contoh Anda, seperti jelaskan mentor-mentor, Anda pakai lead hasil bagus, Anda prospek di online, enak banget ngobrolnya. Anda pakai kristal egg hasilnya bagus, Anda tetap prospek, enak banget ngobrolnya. Kenapa? Mulai dari kita meyakinkan bagaimana Anda menjadi seorang loyalis kalau Anda belum pernah menggunakan. Nah, di sini teman-teman, ayo kita lanjut ke belakang. Dari 3 juta yang kita alihkan ke NASA, ada 1000 poin. Dan 1000 poin itu dapatnya ada kurang lebih 1000 BV, ya, 1000 BV kalikan ini ya. Hasilnya di marketing plan nanti akan kelihatan. Nah, pertanyaannya gini, di sini ada, kalau kita belanja di sana, kita apapun yang terjadi, kita cuma dapat manfaat. Tapi di sini kita akan dapatkan nilai bisnis yang mau dimulai dari diri kita, dan nanti akan terjadi repeat order, dan repeat order itu kita lakukan dengan menduplikasikan. Ada yang namanya apa? Yang namanya, bentar, tak tulis yang namanya keajaiban efek penggandaan.
Nah, di sini teman-teman, dari hasil prospek diri kita sendiri ini, nanti akan terjadi namanya prospek penggandaan atau duplikasi. Ketika teman-teman sudah berhasil memakai, mengalihkan produk itu dari kita, dan itu kita gunakan, ya, kita dapat 1000 poin di bulan pertama. Di bulan kedua, kita ngajak teman kita melakukan yang sama, membangun kesadaran, butuh yang namanya BK penghasilan di masa mendatang, 2-3 tahun lagi, akhirnya bisa memiliki pensiun yang gini. Nah, hasilnya apa? Di bulan kedua ada 2 orang, di bulan ketiga ada 4 orang, di bulan keempat ada 8 orang, bulan kelima ada 16 orang, bulan keenam ada 32, ada 64, di bulan ke-7 ada 128, di bulan selanjutnya ada 256, 512, 1002, di bulan ke-12 ada 2048. Nah, pertanyaannya, ketika teman-teman mulai dari bulan pertama dan bisa melakukan, dan hanya duplikasi sebulan 1, ya, sebulan 1 dan berhasil menjalankan, inilah yang terjadi. Grup bisnis Anda akan berkembang menjadi 2048 hanya dimulai dari cerita kita. Cerita kita baik di online maupun di. Nah, di sini dimulai dari apa? Karena kita yakin dengan pilihan kita, karena kita yakin dengan bisnis kita, karena kita yakin dengan apa yang kita lakukan ini akan membuahkan hasil, dan kita yakin bahasanya membangun aset, ya, bisnis untuk BK penghasilan itu adalah langkah yang penting untuk lain-lain, sehingga kita perlu menjalankan. Nah, di sini ini dengan proses perjalanan, ya, dibarengi dengan pertumbuhan, akan terjadi yang namanya omset yang naik tajam. Sehingga apa? Sehingga bonus pun tajam, hasilnya tajam. Nah, di sini, ya, mengapa Anda perlu melakukan ini? Karena apa? Kondisi apapun yang terjadi, teman-teman, kita tidak bisa mengalami. Contoh, pola ini yang kita lakukan sekitar 4 tahun yang lalu, sahabat saya kembali pada yang kuasa. Nah, sahabat saya namanya Bapak Heru Pardono, ketika beliau tidak meyakini bisnis ini, ya, ketika tidak serius menjalankan bisnis ini, tidak menjalankan ini, dia tidak akan mungkin meninggalkan warisan untuk, ya, putranya, untuk istrinya, dan hasilnya, ya, dengan dia memiliki, ya, dengan kondisi yang beliau sadari, akhirnya sekarang tim yang tumbuh besar karena dia menyadari, tahu apa yang harus dilakukan, dimulai dari meyakinkan diri sendiri. Karena dengan berani meyakinkan diri dan mengalahkan diri sendiri, kita berhasil memprospek diri sendiri. Hasilnya pasti Anda akan keluar yang namanya 3T. Apa? Tegel, tegas, temen. Sehingga apa? Impianku bukan lagi sekedar impian. Harapanku bukan hanya sekedar tempelan. Targetku bukan hanya sebatas omongan, tetapi itu yang harus kutuju. Dan itu harus saya capai. Suka tidak suka, Anda lakukan. Nah, di sini teman-teman, ayo, pesan saya di sore ini, ketika teman-teman mengalami down, mengalami stuck, saya yakin, temukan nilai ini. Kenapa teman-teman bergabung di NASA? Tanyakan prospek diri Anda. Untuk yang prospek yang sifatnya merekrut member, besok kita lanjutkan yang sesi. Tapi yang sini saya tipe itu. Ketika teman-teman mudah down, mudah baper, mudah yang lain-lain, yakin, ayo temukan alasannya. Kenapa teman-teman gabung di NASA? Kenapa teman-teman menjalankan bisnis NASA? Sudahkah dengan cara ini meyakini? Memulai, ya, dengan cara apa? 3 langkah tadi itu. Tanamkan dalam mindset kita, ya, pola pikir kita bahwa membangun passive income adalah backup penghasilan untuk anak cucu kita, untuk orang-orang yang terkasih kita. Yang kedua,
Memilih bisnis network marketing adalah pilih yang tepat. Kenapa? Bisa ketika kita kerjakan dengan kondisi apapun. Anda yang masih kerja di pabrik, Anda di karyawan, Anda di guru, Anda pelajar, bisa melakukan ibu rumah tangga dan kondisi apapun. Contohnya banyak. Yang ketiga, yakin Anda, prospek diri Anda memulai menjadi pengguna produk 100%. Dengan cara apa? Ada NASA, tidak ada NASA, Anda butuh sabun. Ada NASA, tidak NASA, Anda butuh yang lain. Yang itu kita kumpulkan. Nah, itu Anda alihkan. Setelah itu Anda mulai cerita kepada tetangga. Setelah itu Anda mulai dengan langkah kecil. Itu caranya bagaimana? Bikinlah, setelah Anda melakukan ini, bikin latihan. Ayo, latihan yang baru. Baik apapun peringkat Anda, saya pengen ini jadi kebiasaan. Kebiasaan Anda menjadi pribadi yang menyenangkan, menyalurkan energi. Contohnya bagaimana? Bikin daftar nama 15. Tulis saja. Siap. Yang penting gampang dijangkau. Ya. Tulis 15 ya. Nanti Anda setiap hari datangi silaturahim. Ngomong nasihat tidak. Tujuannya apa? Silaturahim. Anda saya paksa mengamalkan yang namanya hadis. Silaturahim itu membuka pintu rezeki. Di silaturahim itu ada pundi-pundi rezeki di sana. Yang kedua, saya ingin mengajak teman-teman disiplin terhadap apa yang ada sudah Anda tentukan. Kita tuh paling gampang disiplin dengan orang lain, dengan atasan, tetapi akan gampang dengan tidak disiplin pada apa yang telah kita tulis pada diri sendiri. Betul? Nah itu. Maka tujuan kedua ini, saya ajak berlatih disiplin atas kesepakatan. Contoh hari ini saya ketemu ke rumahnya Mbak Kurnia Hayati, ya datang silaturahim. Yang ketiga, manfaatnya, saya pengen ngajak teman-teman, ya, itu apa? Teman-teman berani namanya explore, berani bersikap menjadi pribadi yang menyenangkan, berlatih, tidak jaim. Karena apa? Karena dikunci di selanjutnya, ya. Nanti ada kasih kuncinya. Ini masih jam berapa, Nas? Jam 20. Yes. Ya. Oke. Kita berlatih yang namanya kunci mata ini tidak terkunci, telinga tidak terkunci, artinya kepekaan. Sehingga kalau kepekaan yang di offline ini terbangun, kebiasaan positif mulai terbangun, dimulai dari 3 hal tadi, ya, Anda tinggal memindahkan, kalau di online tinggal memindahkan kebiasaan, oh jam sekian saya online. Artinya apa? Anda meskipun di rumah seperti punya jam kerja. Maka seorang pemimpin yang lahir, seorang leader yang lahir, pasti dia nah, teman-teman. Nah, maka dari itu, ya, saya sarankan, ayo latihanlah 15. Kalau belum bisa, kalau latihan aja. Anda mulai japri-japri. Bikin 15, kontak WA, lakukan. Siapa aja, teman SD, teman SMP, ya. Lakukan. Karena akan menemukan nanti yang ini lebih. Ulangi 2 kali, pasti akan menemukan sesuatu yang luar biasa. Kenapa? Di situ Anda cuma satu, prospecting itu kebiasaan kita. Saya ingin mengajak teman-teman menjadi kebiasaan, baik di offline maupun online. Kenapa? Yang pribadi sudah selesai tadi, yang 3 kata kunci tadi. Yang diri sendiri, ayo mulai dari itu. Latihan, kalau kondisi sekarang bikin 15 daftar nomor WA. Udah ya, celo aja. Saya pengen seperti yang disampaikan Pak Topik, Anda itu rutin rajin. Tidak seperti kemarin Mas Mulyadi, Mas Afani semalam, Anda upload di IG, kadang upload seminggu lagi, upload kadang sebulan lagi, upload. Kapan ada followernya? Nah gitu. Nah, di sini disiplin. Ketika teman sudah melakukan, saya yakin jam sekian ini pasti dia akan melakukan. Nah, selanjutnya, tipnya, jika ini sudah terjadi teman-teman, bagaimana memunculkan rasa disiplin itu? Ayo, ibarat teman-teman, kembali lagi, ketika Anda sudah memilih, ayo, ingat, Anda memiliki starter kit. Starter kit itu tolong dibuka minimal seminggu sekali lah. Ini kenapa? Dengan Anda berani membuka dan membaca
Saya yakin Anda akan ngerti. Selalu diingatkan dengan impian Anda. Oh, stokis itu begini, harusnya begini ya. Diamond itu begini ya. Ini begini ya. Itu terjadi. Seperti saya upload di Facebook saya tadi malam. Input positif itu akan datangkan ketika kita sering memasukkan input positif. Saya pengen diamond. Ketika teman-teman nggak pengen memasukkan input setting diamond, ya udah ngalir aja. Ketika teman-teman pengen segera mendapat prospek, tetapi tidak pernah menjalankan ini, pasti kan ngalir. Ya, hal-hal kecil ini. Ya. Yang kedua, ketika ibarat itu, ya, ibarat teman-teman itu punya beli motor, prospecting ini kayak ibarat bermotor. Anda beli motor, masih tutupan itu hanya halus-halus begini-begini. Anda tidak tahu strateginya bagaimana, kapan targetnya. Yang kedua, ketika sudah itu motor Anda beli, HP itu Anda pakai, ini untuk apa? Segera yang langkah kedua, yaitu tujuan. Aku pengen piknik lah ke Bungurasi, aku pengen ke sanalah ke Gempol ini. Makanya apa? Bikin target. Caranya bagaimana? Bikin 15 daftar nama ini. Kenapa? Biar kita disiplin, biar kita bisa konsisten. Nah, kuncinya, kata kunci di sini teman-teman adalah konsistensi. Yang ketiga, ya, kuncinya prospecting itu bagaimana teman-teman berhasil dari langkah pengguna 1% ini. Kuncinya apa? Anda jangan jaim. Nah, poin ketiga, Anda jangan jaim. Ya, poin tambahan tadi di luar tadi pertama, ya, prospecting itu pertama segera pelajari marketing plan-nya. Kenapa? Biar Anda tertanam sistemnya bagaimana. Yang kedua, Anda segera gali, bangun koneksi buat Anda mau piknik kemana. Tuh niatkan silaturahmi piknik aja, mau say hello. Yang ketiga, jangan jaim ketemu orang. Mulai ketemu di pasar, mulai say hello, mulai ini. Kenapa? Banyak juga dari teman-teman kendal itu dari stokis gara-gara cuma say hello di pasar. Nah, yang keempat, siapkah Anda jadi pelatih? Jadi pelatih, Anda harus mulai ini. Yang kelima, bangunlah hubungan yang baik. Nah, di sini teman-teman kembali lagi tadi. Kuncinya dari kelima ini adalah jadi pribadi yang menyenangkan. Ketika jadi orang pribadi yang menyenangkan, itu dimulai dari diri kita. Itu apa? Anda meyakini bisnis ini, Anda mengerti bisnis ini, wajib saya jalankan, saya lakukan. Nah, teman-teman, praktekkan langkah ini. Saya yakin teman-teman akan menemukan 3 prospek diri, dan ini harus Anda lakukan. Ya, ketika teman akan menemukan booster dalam diri Anda. Nah, eksternalnya ada 5. Segera pelajari sistem bisnisnya. Ya, pertama, buka starter kit. Yang kedua, bangun koneksi. Koneksi itu teman SD, teman DG, silaturahim dulu, ngobrol bisnisnya nanti. Sampai jadi lancar, mulut ini nggak kaku, nggak udah nggak gitu lagi. Ya. Yang ketiga, jangan jaim ketemu orang. Karena di sini rumusnya nanti adalah 1 meter, 1 M, 1 detik. Yang keempat, siapkan diri Anda jadi berlatih. Otomatis kalau Anda mempelajari yang pertama tadi, yang sering membuka seminggu sekali starter kit segala macam, Anda ketemu orang, cerita nasa dan segala macamnya akan paham. Yang kelima, baru yang namanya membangun interaksi, merangkullah mereka, jadikan mereka tim, jangan hanya ini. Bangun kedekatan. Nah, kuncinya tadi pertama, teman-teman, materi sore ini, ayo temukan BDS-mu, bahwa membangun passive income itu penting. Semakin besar penghasilan aktivitas kita, semakin besar. Kedua, bangun keyakinanmu pada bisnismu yang Anda pilih. Yang ketiga, prospek dirimu agar mulai action dengan menjadi pemain bisnismu 100%, dimulai dari pemakai produk 100%. Selanjutnya, lakukan dengan cara melakukan yang namanya keajaiban efek duplikasi. Ceritakan ketemu orang. Nah, berarti sudah eksternal. Eksternal ini dari kunci ketiga, tidak jaim ketemu orang. Tidak jaim dengan teman-teman, ya, tidak jaim ketemu siapa-siapa. Tidak, ya. Terus Anda berani ngomong, kenapa? Sudah belajar. Yang kunci keempat, mempelajari jadi pelatih. Pelatih itu tidak harus jadi mentor, enggak. Anda cerita prospek itu melatih. Baik melatih diri Anda sendiri, prospek 1 ke 10 ditolak itu wajar.
Kenapa? Anda sedang berlatih menyampaikan, Anda sedang berlatih melakukan. Berarti wajar. Nggak apa-apa, itu seninya di situ teman-teman. Makanya prospecting itu seni. Maka bahagialah teman-teman. Yang tidak memiliki seni berarti teman-teman tidak pernah suka prospek. Itu aja. Terus, ya. Yang ketiga, yang ini, yang terakhir, bangun. Setelah Anda memiliki tim, segera bangun yang namanya hubungan emosional. Kenapa? Bisnis suka tidak suka adalah bisnis network. Bisnis network adalah bisnis yang menyangkut hubungan. Hubungan adalah SDM adalah manusia. Manusia adalah mengurangkan orang. Orang adalah bagaimana kita terjadi hubungan komunal. Nah di sini teman-teman, sore ini tak mungkin panjang lebar, kali tinggi karena waktu yang sudah terbatas dan sebagian teman-teman sudah pada buka puasa. Mohon maaf jika banyak kata, banyak silap teman-teman. Untuk materi sore ini sebenarnya butuh panjang. Tetapi saya yakin materi singkat padat ini saya sampaikan agar teman-teman memahami. Lakukan yang itu, saya yakin teman-teman akan menemukan tidak ada alasan menunda, tidak ada alasan Anda santai-santai. Yang ada adalah kemauan bagaimana anak istri kita menjadikan yang terbaik terhadap apa yang kita lakukan. Ya, mumpung teman-teman ya, jujur aja. Bangunlah mulai sekarang ya, ya. Jujur, sangat disarankan Anda mulai membangun dan serius membangun di sini di saat Anda mungkin masih bekerja, masih punya penghasilan income yang tinggi, masih ada istri, ada suami, ada anak ya, ada beasiswa segala macam. Di sinilah Anda penting melakukan. Karena apa? Di situ Anda tidak merasa kerepotan. Kedua, bangunlah aset bisnismu mulai sekarang. Mumpung semuanya masih muda, masih sehat, masih bisa kemana-mana. Karena apa? Anda akan menyesal ketika pada saatnya Anda butuh membangun aset. Anda sudah kondisi yang tidak seperti sekarang. Nah, bayangkan jika kondisi itu tidak terjadi. Ya, bayangkan kondisi itu sebaliknya. Ketika Anda PHK, ketika rumah Anda disita, ketika suami Anda tiada, ketika Anda tidak memiliki penghasilan apa-apa, ketika harus butuh penghasilan yang lebih untuk biaya operasi, untuk sekalian lagi, itu yang akan bisa menemukan bagaimana Anda bisa dan harus memiliki backup penghasilan pasif income. Nah, teman-teman, saran saya adalah cuma satu, jangan pernah ditunda, jangan pernah berhenti sebelum Anda menyelesaikan apa yang telah Anda lakukan. Salam dari Karangjati untuk Anda, terima kasih. Sekali lagi, saya bukan bermaksud menggurui, tetapi inilah cerita saya yang saya lakukan. Saya terima nasihat-nasihat sederhana, saya rangkum menjadi sebuah materi ini. Saya dapati di tahun 2009 dari guru besar saya, untuk beliau Al-Fatihah. Semoga sehat selalu Bapak Ali. Terima kasih. Nasihat sederhana ini telah menjadikan saya serius di saat seangkatan saya yang mungkin seangkatan KDI saya, mungkin ada kurang lebih 100-an orang menghilang. Sisanya adalah saya. Alhamdulillah saya jadi konsisten di sini. Terima kasih untuk Anda. Saya ucapkan dari Karangjati, selamat berbuka puasa. I love you full. Ya, tunggu materi selanjutnya yang lebih mengena untuk Anda. Dari Mas Wanto juga, dari Pak Agung ya, yang baru ngumpul di Basecamp KRJ untuk Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semangat pagi.